Audio Jungle. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali di mata pelajaran IPS. Kali ini masuk di pertemuan ke-6. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Lia Amalia, dan Ibu Rita Nurlela. Sebelum kita mulai, Ibu selalu berdoa agar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian bisa melaksanakan BDR ini dengan baik. Dan kita selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan tatap muka. Yuk kita mulai materi ini, dan sebelum kita mulai, kita berdoa bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, materi yang akan disampaikan yaitu kondisi alam negara Mesir. Kalian bisa memperhatikan gambar berikut. Ini adalah ciri khas negara Mesir. Nah, KD yang akan disampaikan ini 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu menjelaskan keadaan alam negara Mesir. Kita lihat kondisi alam negara Mesir ini meliputi apa saja. 1. Meliputi lokasi. Yang kedua, iklim. Yang ketiga, bentuk muka bumi. Yang keempat, keadaan geologi. Yang kelima, di sini ada flora dan fauna. Dan yang keenam, kondisi penduduk negara Mesir. Nah, sebelum kita membahas tentang lokasi, kita lihat dulu profil negara Mesir. Nama lengkapnya Republik Arab Mesir. Nama lokalnya Jumhuriyat Mesir Al-Arabiyah. Bentuk pemerintahannya yaitu Republik Presidensial. Kepala negaranya Presiden dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ibu kota negara Mesir yaitu kota Kairo. Dengan bahasa resminya yaitu bahasa Arab. Agama yang dianut kebanyakan adalah agama Islam sebanyak 90%, dan sebanyak 10% menganut agama Kristen. Mata uang negara Mesir yaitu Pound Mesir. Hari kemerdekaannya tanggal 28 Februari 1922 dari Protektorat Negara Inggris. Kalian perhatikan, ini adalah lambang negara Mesir dan bendera negara Mesir. Kalian perhatikan peta negara Mesir berikut ini. Setiap kita membahas suatu negara atau suatu wilayah, minimal kita melihat dari dua letak, yaitu satu letak geografis, yang kedua letak astronomis. Kita lihat dulu letak geografisnya. Letak geografis ini selalu berhubungan dengan batas-batas. Kita lihat negara Mesir ini di sebelah utara berbatasan dengan Laut Mediterania atau sering disebut juga dengan Laut Tengah. Di sebelah timur ini ada Laut Merah, di sebelah selatan ada negara Sudan, dan di sebelah barat ada negara Libya. Nah, secara geografis, negara Mesir terletak di kawasan Afrika Utara, yang sebagian besar negaranya menghadap ke Laut Mediterania dan Laut Merah. Dengan luas wilayahnya 1.500.000 km persegi. Kemudian kalian perhatikan lagi peta negara Mesir ini. Kita akan membahas letak astronomis. Kalian mungkin masih ingat, letak astronomis ini letak suatu wilayah
berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, kita lihat secara astronomis, wilayah negara Mesir ini terletak pada garis 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Negara Mesir ini menjadi jauh lebih terkenal ya, dan merupakan negara yang sangat penting, yaitu dengan adanya sebuah terusan yang kita kenal dengan terusan Suez. Sebelum ada terusan Suez, perjalanan laut dari Eropa ke negara Asia dan Australia ataupun sebaliknya ini harus mengelilingi Afrika, melewati pantai barat Afrika dan lautan di sebelah selatan Afrika. Ini seperti ini ya. Tetapi setelah adanya terusan Suez ya, ini bisa memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya. Sehingga dengan adanya terusan Suez bisa memperpendek pelayaran. Berikutnya kita lihat keadaan iklim yang ada di negara Mesir. Ini berhubungan dengan iklim, musim, kemudian suhu udara dan curah hujan. Negara Mesir memiliki iklim subtropis, iklim tropis, dan iklim gurun. Kalau kita lihat secara astronomis, negara Mesir hanya memiliki 2 iklim saja, subtropis dengan tropis. Lalu iklim gurun itu iklim yang dipengaruhi oleh keadaan alam. Mengingat di negara Mesir gurunnya sangat luas, sehingga di daerah tersebut sifatnya kering dan tidak mendapatkan pengaruh angin laut secara langsung ya. Kemudian kita lihat musimnya. Di negara Mesir ini memiliki musim panas mulai dari bulan Mei sampai Oktober dan musim dingin dari November sampai dengan bulan April. Kita bahas suhu udaranya. Pantai Laut Mediterania. Pada musim dingin, suhu berkisar antara 9,5 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius. Sedangkan pada musim panas, ini berkisar antara 17 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Sedangkan di pedalaman Mesir, musim panas pada siang hari memiliki suhu sampai 43 derajat Celcius siang hari, dan pada malam harinya 7 derajat Celcius. Pada musim dingin, suhu siang mencapai 18 derajat Celcius dan malamnya mencapai 0 derajat Celcius ya. Curah hujannya di bagian tengah dan selatan curah hujannya kurang, sehingga wilayahnya kering. Nanti kalian cari tahu mengapa di bagian tersebut memiliki curah hujan yang sedikit dan sifatnya kering. Sedangkan di bagian utara yang menghadap ke Laut Mediterania, curah hujannya lebih tinggi ya. Ini dipengaruhi oleh pengaruh angin laut secara langsung, sehingga kelembaban udaranya tinggi dan curah hujannya lebih banyak. Nah, kita lihat bentuk muka bumi. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir atau sering disebut juga dengan sand dune. Ini yang terletak pada wilayah yang rendah. Kita lihat bentuk muka bumi Mesir ini dibagi menjadi 4 bagian. Satu, semenanjung Sinai. Ini terletak di sebelah timur terusan Suez, berbatasan dengan Palestina. Terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. 2, Gurun Arabia. Merupakan pegunungan yang kasar, sangat tandus dan bergelombang. Terletak antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah.
dengan puncak tertingginya adalah Jabal Hemada. 3. Gurun Libya. Ini merupakan sebuah pemukiman daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut, berada di sebelah barat dari Sungai Nil. 4. Lembah Sungai Nil. Dataran ini merupakan dataran rendah yang sangat subur, sehingga bisa dijadikan sebagai aktivitas penduduk, yaitu dalam bidang pertanian dan memiliki irigasi. Kemudian keadaan geologinya, Mesir memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, ada boksit, ada batu bara, emas, biji besi, kemudian ada fosfat, ada mangan, ada zinc, ada asbes, ada timah, ada gipsum, ada tok, dan lempung. Flora dan fauna. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di negara Mesir ini merupakan pohon daerah kering, tropis, dan subtropis. Seperti ada pohon akasia, ada kayu putih, ada pohon lontar, dan pohon palma. Ini pohon palma. Kemudian faunanya. Mesir memiliki berbagai jenis fauna. Seperti ada unta, ada domba, ada keledai, ada beberapa jenis burung, kemudian kambing hutan di daerah Sinai, buaya dan ular di lembah Sungai Nil, dan beberapa jenis ikan yang ada di Sungai Nil. Terakhir, kita bahas kondisi penduduk. Keadaan penduduk negara Mesir ini memiliki jumlah 89,1 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2,0%. Penduduknya sebagian besar menganut agama Islam, yaitu sebesar 90%. Dan sebagian besar penduduknya tinggal di perkotaan. Penduduk pribumi negara Mesir yaitu suku Hamid, ya, dengan usia harapan hidup penduduk negara Mesir cukup tinggi, yaitu 72 tahun. Ya, kalau kita rinci, penduduk negara Mesir ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. 1. Orang Nubian. Cirinya memiliki kulit hitam, umumnya ada di selatan, berbatasan dengan Sudan. Ya. Yang kedua ada orang Hamid. Orang Hamid ini memiliki ciri kulitnya putih. Ini merupakan pendiri Mesir kuno. Dan yang ketiga ada orang Arab. Cirinya memiliki hidung yang mancung. Ini berada di bagian timur. Ya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti. Kemudian nanti tugasnya akan Ibu kirimkan di Google Classroom dan WA Group IPS, ya. Sekian dan terima kasih. Ibu selalu berharap kalian selalu menjaga kesehatan, bisa melaksanakan BDR ini dengan baik, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.